biasanya kita juga menerapkan namanya pakem gembrot ya. Wah, apa itu pakem gembrot sih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast perdana Edu Talks bersama kami mahasiswa kelompok 3 PPL PPG Calon Guru tahun 2024. Nah, pada hari ini podcast dipandu oleh saya sendiri Aziz dan rekan saya. Saya Baiti. Hari ini Bang Aziz, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentunya dan penting dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana cara merancang desain pembelajaran dan implementasinya sehingga potensi peserta didik dapat tercapai secara maksimal. Tentunya kita tidak cuma berdua nih Kak Baiti, teman-teman semuanya. Nah, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau bernama Ibu Farginaria Wulan SPD. Halo Ibu. Halo juga, selamat pagi Mas Haji. Selamat siang Ibu. juga, selamat baik. Beliau merupakan seorang guru di SD Negeri Gedong 05 Pagi yang sudah sangat berpengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari saya nih teman-teman mengenai narasumber kita pada hari ini. Nah, langsung kita persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri dan dilanjut kepada teman-teman semuanya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua di Edu Talk ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Farginaria Wulan, biasa dipanggilnya dengan Ibu Wulan. Saya mengajar di SDN Gedong 05, saat ini mengajar di kelas 6. Dan kebetulan juga di SDN Gedong 05 ini saya sebagai pelatih tari, eskul tari, seperti itu. Ini perkenalannya dari saya, itu saja. Demikian. Oke, terima kasih Ibu. Mengajar kelas 6 dari tahun berapa ya, Ibu? Di kelas 6 itu sudah 2 tahun ini ya. Iya. Berarti 2023 ya. Sebelumnya mengajar di Kelas 5. kelas 5. Betul. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu perkenalan dari narasumber kita Ibu Wulan pada podcast kita pada hari ini. Nah, langsung saja nih Bu. Pertama-tama saya sangat tertarik Bu mengenai pembahasan kita pada hari ini tentang posisi atau pemahaman awal peserta didik sebelum kita merancang tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan saya nih Bu, bagaimana cara kita bisa mengukur pemahaman awal dari peserta didik tersebut sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran itu? Seperti itu ya. Sebelum saya masuk ke jawabannya, kita harus ketahui dulu pengukuran adalah suatu proses membandingkan kemampuan siswa dengan ukuran yang sudah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Dan biasanya saya mengukur dari observasi kelas dulu, kemudian mengadakan tes tulis, mengadakan juga mungkin tes lisan atau bahkan tes tindakan, seperti itu. Betul sekali Ibu, itu bisa dinamakan dengan asesmen diagnostik awal ya Ibu? Betul, asesmen awal. Ya, saya setuju Ibu, itu sebagai acuan ya Ibu sebelum kita memulai pembelajaran ya Ibu? Iya, betul sekali. Lalu kemudian saya ingin bertanya terkait pendekatan saat penyampaian materi Ibu. Menurut Ibu, pendekatan seperti apa sehingga dapat peserta didik meningkatkan minat dan juga membangun rasa ingin tahu peserta didik saat pembelajaran Ibu? Pendekatan pembelajaran itu yang biasa saya gunakan berkombinasi ya. Jadi biasanya untuk pembelajaran itu saya bisa menggunakan 2 sampai 3 metode pendekatan pembelajaran seperti itu. Di mana salah satunya yang pertama pendekatan konstruktif ya. Pendekatan konstruktif itu adalah pendekatan adalah untuk membangun eksplorasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian juga pendekatan yang berbasis masalah. Jadi siswa itu diharapkan bisa mengidentifikasi sampai menyelesaikan suatu masalahnya dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian juga ada pendekatan yang bersifat proyek ya dia. Jadi dia itu bisa menggunakan hak pemikiran dia secara kritis, keterampilan dan juga bisa berkreasi. Kemudian juga pendekatan yang kolaboratif. Dan di sini di kolaboratif itu adalah metode pembelajaran yang sering banget kita laksanakan karena sekalian juga anak bisa saling bertukar ide, pengalaman dia juga, kemudian juga dengan tutor sebaya kalau kolaboratif itu. Dan kemudian ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual itu juga saya terapkan di kelas karena itu kan sebagai lingkungan siswa ya, pengalaman dia pribadi, keseharian dia. Mungkin dalam metode pembelajaran yang biasanya gurunya itu menggunakan bahasanya bahasa baku atau mungkin bahasa akademis seperti itu, anak kurang
lebih kurang 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 memahami ya dengan bahasa di akademis, tapi kalau untuk kita menggunakan bahasa ibu mungkin dia lebih memahami seperti itu, dan bahkan juga dari lingkungan keseharian dia. Yang keenam itu adalah pendekatan IT atau teknologi. Biasanya kita juga menggunakan di situ juga di kelas ada Infokus, kita menggunakan PPT, mungkin juga anak juga bisa mempresentasikan dengan menggunakan Infokus yang sudah disediakan di sekolah. Bahkan rencananya ini juga untuk persiapan TO dia juga kita menggunakan quizzes yang biasa dilaksanakan dengan menggunakan handphone dia di rumah masing-masing, seperti itu. Wah, berarti sangat banyak sekali ya Bu, kalau mengenai pendekatan-pendekatan Iya. dalam pembelajaran sangat bervariasi ya Bu. Iya, sangat bervariasi dan kita sesuaikan Disesuaikan ya, dengan kebutuhan pelajar peserta pendekatan. didik gitu. Betul. Wah, berarti sangat banyak ya Bu mengenai pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran ya Bu, sangat bervariasi juga ya Bu. Iya, disesuaikan dengan materi yang Materi yang saat masih dipelajari. Oke. Lalu nih Bu, bagaimana cara kita melibatkan peserta didik agar mereka bisa mengeksplorasi ide-ide besar dan membuat pertanyaan-pertanyaan penting ketika berada di dalam kelas. Ya, kalau untuk mengeksplorasi ide-ide besar siswa, biasanya kita juga menerapkan namanya Paikem Gembrot ya. Wah, apa itu bener sih, Bu? Paikem Gembrot itu adalah pembelajaran aktif, inovatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Wah, panjang sekali. Iya, jadi di situ supaya bereksplor, anak juga bisa bereksplor seperti itu, mungkin dari gurunya juga bisa bersinergi dengan siswa. Jadi jika misalnya ada siswa yang mau bertanya atau menuangkan ide atau pernyataan dia, diharapkan siswa yang lain tidak mencemooh gitu. Jadi ada saling menghargai, menghormati. Mungkin juga di sini juga kita bisa melihat juga dengan gaya belajar dia seperti itu ya. Jadi saling menghargailah, ada sinergi yang tertata bagus, baik di kelas. Wah, menarik sekali Ibu. Tadi apa istilahnya Ibu? Pakem gembrot. Paikem Gembrot. Ya, Paikem gembrot. Paikem, Yang ya. pertama, P-nya pembelajaran, A-nya aktif, aktif, I-nya inovatif, inovatif, E-nya efektif, efektif, M menyenangkan, menyenangkan, Gem-nya itu gembira, gembira. Brotnya itu berbobot. Menarik sekali Ibu. Itu saya rasa cukup efektif ya Bu untuk mengeksplorasi ide-ide besar peserta didik ya Bu. Iya, jadi gimana anak supaya bisa salah satunya menciptakan suasana yang menyenangkan dulu. Jadi anak saling bersinergi dengan gurunya, dengan siswa yang lain, teman-temannya. Jadi menciptakan komunikasi yang baik juga. Betul sekali Ibu, saya setuju Ibu. Dan tidak jarang saya menemui Ibu di kelas saat pembelajaran itu peserta didik istilahnya seperti ini Bu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu Ibu. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu bagaimana caranya untuk membimbing peserta didik agar memikirkan kembali atau merefleksikan pemahaman yang telah mereka dapatkan Ibu. Iya. Pembelajaran yang sudah dia dapatkan memang di terakhir itu kita harus merefleksikan diri. Refleksi diri itu juga bukan hanya untuk siswa tapi untuk gurunya juga. Jadi ada umpan baliknya. Setelah anak itu sudah merefleksi dirinya dia sendiri, bagaimana pelajarannya menyenangkan atau tidak, sudah pemahamannya sampai gimana, dan dia juga harus kita harus mempunyai umpan baliknya. Bagaimana tadi Bu Guru suaranya Bu Guru kedengaran tidak sampai di depan, sampai ke belakang, terus nadanya seperti apa, paham atau tidak yang Ibu jelaskan tadi. Nah seperti itu, nanti kalau sudah mereka juga ada timbal baliknya, umpan balik seperti itu, refleksinya kita bisa langsung kita membuatkan suatu catatan sendiri bagi kita nantinya ke depannya setelah kita belajar, oh kita kurangan kita ini, oh anak sudah paham dengan kita seperti ini, jadi seperti itu ada catatannya seperti itu. Wah, sangat setuju sekali nih Bu. Berarti kita sangat perlu yang namanya membimbing siswa kita untuk melakukan refleksi setelah pembelajaran, dan tentunya bagi kita seorang guru juga perlu ya Bu melaksanakan refleksi setelah melaksanakan pembelajaran pada siswa kita. Betul. Jadi tidak hanya murid saja yang merefleksi, tapi guru pun perlu refleksi diri. Betul, betul. Nah, selanjutnya ini Bu, bagaimana cara kita agar melibatkan peserta didik kita tersebut dalam proses evaluasi agar terciptanya semangat belajar Bu bagi peserta. Baik Mas, jadi siswa itu dapat memberikan
konstruktif, memberikan umpan balik konstruktif dengan sesama temannya, kemudian juga membuat portofolio tugas yang terbaik, dan dia juga mendiskusikan kemajuan pembelajarannya dengan guru, seperti itu. Setuju sekali Ibu. Jadi saat melakukan evaluasi banyak hal-hal yang bisa dilakukan ya Ibu ya. Iya, betul sekali Mbak. Nah, selanjutnya Ibu, tentunya kan di dalam kelas kondisi peserta didik beragam ya Ibu. Betul. Dari kebutuhan belajar, gaya belajar, minat peserta didik juga tentunya berbeda-beda. Nah, bagaimana menurut Ibu cara mengakomodasi atau mengelola keberagaman tersebut sehingga kita agar tetap fokus terhadap tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan Ibu? Ya, yang pertama mungkin kita harus bisa dapat menyesuaikan metode pembelajarannya. Yang kedua juga memberikan variasi tiap konten. Dan juga yang ketiga adalah kita mengadakan pendekatan secara kolaboratif, seperti itu, Pak. Nah, berarti kita selalu menggunakan pendekatan yang kolaboratif begitu ya Bu? Iya, Ya, karena dengan kolaboratif itu antara lain siswa dengan siswanya itu dapat memberikan idenya masing-masing, iya, saling bertukar pikiran. Berpartisipasi ya Ibu ya. Iya. Terakhir ini Bu, bagaimana cara kita meminimalkan kesalahpahaman atau miskonsepsi saat kita melakukan pembelajaran di kelas Bu? Berarti tujuannya ke saya ya? Ya Bu. Ya mungkin kalau untuk mengurangi dari kesalahpahaman dalam pembelajaran, kita sebagai guru harus dapat mempersiapkan metode pembelajaran materinya itu lebih matang lagi ya. Selain misalnya kita sudah tahu materi yang kita sampaikan apa, kita di rumah pun kita harus sudah mempersiapkan diri. Ya, jadi apapun baik itu dari buku, dari googling atau dari apa, kita harus sudah mempersiapkan diri. Dan yang kedua juga kita harus fokus pada pembelajaran tersebut. Jadi kalau kita tidak fokus juga, anak-anak juga tentunya nggak bisa tersampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita. Yang terakhir, jangan lupa selalu kita membuat catatan atau jurnal pembelajaran. Jadi catatan itu penting sekali, sampai di mana batas kita pembelajaran kita, apa yang sudah kita sampaikan anak-anak, kita harus mempunyai catatan. Setuju sekali Ibu saya dengan pemaparan Ibu, karena kita walaupun sebagai guru mengajar, kita juga harus belajar ya Ibu. Betul. Untuk menghindari Miskonsepsi. miskonsepsi Betul. saat pembelajaran berlangsung. Baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kita ya aja sebagai calon Iya. guru. Nah, dan tentunya bagi teman-teman yang menonton nih pada podcast kita pada hari ini akan mendapatkan banyak wawasan dan ilmu yang bermanfaat dari pembicaraan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf ya. Terima kasih Terima Ibu. kasih, Terima Ibu. kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Baiklah teman-teman semua, itu tadi pembicaraan kita pada hari ini bersama Ibu Ulan terkait implementasi merancang desain pembelajaran yang memaksimalkan potensi peserta didik. Nah, sampai jumpa di episode EduTalk selanjutnya dengan tema yang lebih menarik dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Betul sekali Bang Aziz. Tetap semangat dalam mengajar dan belajar teman-teman, karena seperti yang kita ketahui bersama dalam pelajar profil Pancasila, yaitu belajar sepanjang hayat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya. Nah, Kak Baiti dan teman-teman semuanya nih, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, saya memiliki pantun nih. Apa tuh Bang Aziz? Nah, jalan-jalan bersama Bu Asih. Cakep. Nah, tidak lupa membeli sepatu. Cakep. Nah, cukup sekian dari kami dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Wah. Baik Bang Aziz, jangan lupa untuk teman-teman untuk mengikuti kami di media sosial dan tinggalkan komentar di sana tentang topik apa yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, betul. Nah, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, jangan lupa teman-teman semua nih, tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk mengikuti keseruan kami selanjutnya. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.